Shalom bagi kita semuanya, Sobat STTII yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya memaparkan firman Tuhan pada program Renungan Pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab kasih karunia Tuhan yang memelihara kami dari hari ke hari, sehingga memungkinkan kami tetap survive sampai hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menyingkapkan rasa firman-Mu serta mengaruniakan roh hikmat, akal budi, dan pengurapan dari tempat maha tinggi. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Sobat STTII yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya memaparkan satu topik firman Tuhan pada hari ini, yakni pelajaran dari Raja Uzia. Pelajaran dari Raja Uzia. Saya akan membacakan satu teks firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Sekali lagi, 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sobat STTII yang dikasihi Tuhan, semakin seorang berada di puncak ketinggian, maka tiupan angin yang menerpanya semakin kuat. Tentu saja sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan. Maka untuk dapat bertahan, ia membutuhkan kekuatan yang besar untuk menopang agar supaya ia tidak menjadi jatuh. Hal ini untuk menggambarkan keadaan seseorang yang sedang berada di puncak kesuksesan atau keberhasilan. Dan ini berlaku di semua karir, baik karir di sekuler maupun karir di pelayanan rohani. Raja Uzia mengawali pemerintahannya di usia 16 tahun. Tentu masih sangat muda belia. Dan ia memerintah bangsa Yehuda. Dan karirnya sebagai raja selama 52 tahun. Dengan berpusat di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Yehuda. Ayat 4 berkata bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wow, sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan karirnya sebagai 52 tahun cukup panjang tentunya. Dan Raja Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuatnya berhasil. Ayat yang kelima berkata, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya menjadi berhasil. Tentu saja keberhasilan dari Raja Uzia tidak terlepas dari intervensi mentor seorang Zakaria. Sobat STTI yang dikasihi oleh Tuhan, setelah posisinya kuat dan berhasil, kehidupan Raja Uzia rupa-rupanya mulai berubah. Raja Uzia menjadi tinggi hati atau sombong dan berubah setia kepada Tuhan. Kalau dulunya ia begitu mencari Tuhan dengan tekun, dengan setia, dan melakukan apa yang benar sesuai dengan parameter firman Tuhan, sekarang ia berubah 180 derajat. Apa pelajaran dari Raja Uzia?
Yang pertama adalah ia menjadi tinggi hati. Setiap orang tendensinya memang rentan menjadi tinggi hati atau sombong. Ada begitu banyak penyebab mengantarkan seseorang menjadi tinggi hati. Misalnya saja paras yang tampan ataupun cantik, kekayaannya berlimpah ruah, kesuksesan dalam karir, kepopuleran, atau sudah menjadi viral. Terkadang tanpa sadar kita sudah ada dalam zona tinggi hati, dalam aspek pola pikir, perkataan, sikap maupun juga perbuatan kita sehari-hari. Olehnya setiap hari kita perlu untuk mengadakan evaluasi melalui parameter firman Tuhan untuk memastikan setiap kita untuk tidak menjadi tinggi hati. Pepatah berkata tinggi hati itu mendahului kehancuran. Kehancuran dalam banyak aspek, misalnya saja kehancuran karir, reputasi, lalu kemudian kehancuran integritas atau kepercayaan. Firman Tuhan berkata dalam ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Raja Uzia melewati masa-masa sulit sejak mudanya sehingga tercatat sebagai orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh luar biasa sebenarnya bagaimana perjalanan awal karir seorang raja yang dimiliki oleh Raja Uzia. Sobat STTII yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kemudian ketika Raja Uzia merasa dirinya kuat, ia mendapatkan kekuasaan yang sangat terhormat sebagai orang nomor 1 di kerajaan Yehuda. Ia pun menjadi tinggi hati dengan melakukan tindakan yang merusak dan berubah setia kepada Tuhan. Kekuasaan memang menjadi penguji karakter dari seseorang. Banyak orang tergelincir dan jatuh kemudian karena tidak kuat untuk menjalankan satu kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Kekuasaan itu bagaikan jalan yang licin, terjal, dan penuh dengan liku-liku. Itulah sebabnya kemudian banyak orang sekali lagi menjadi tergelincir dan akhirnya pun jatuh. Sebenarnya kekuasaan itu tidak salah sejauh itu Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Tetapi hendaklah kita dapat menyadarinya bahwa kekuasaan sekecil dan sebesar apapun itu merupakan satu kepercayaan, satu titipan, satu kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Olehnya kita bertanggung jawab untuk bisa menjaga dan merawatnya dan sangat menyadarinya bahwa kekuasaan itu sepenuhnya miliknya Tuhan. Poinnya adalah menjadikan sebuah warning dari Raja Uzia agar kita tidak menjadi tinggi hati meskipun dipercayakan sebuah kekuasaan bagi kita semuanya. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius pasal 23 ayat 12. Berikutnya, apa pelajaran dari Raja Uzia? Yang kedua adalah ia berubah setia. Uzia memulai perjalanan hidupnya dengan kesetiaan yang luar biasa. Ia hidup benar sejak muda dan mencari Allah selama Zakaria menjadi mentor tunggalnya. Kesetiaannya pun berbuahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam segala aspek kepemimpinannya sebagai seorang raja Yehuda. Namun ketika berada di puncak karirnya, ia tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan dan melakukan hal yang merusak. Dengan beraninya ia kemudian memasuki bait Tuhan
untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan, ayat yang ke-16. Padahal membakar ukupan kepada Tuhan itu hanya boleh dilakukan oleh para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kapasitas untuk membakar korban bakaran adalah kapasitas seorang imam, tidak boleh yang lain meskipun dari seorang raja. Dan ketika ia ditegur oleh Imam Azaria, ironisnya Raja Uzia malah tersinggung dan amarahnya kemudian meluap. Akibatnya timbullah penyakit kusta pada dahinya, ayat 19 bagian B. Bahkan akibat ketidaktaannya itu, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, ayat 21. Sobat STTII yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Raja Uzia dengan menjadikan warning agar tidak meneladaninya, melainkan tetaplah setia kepada Tuhan bagaimanapun situasi dan kondisi, dengan sebuah kepercayaan melalui kekuasaan yang Tuhan kepercayakan kepada kita. Belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Sungguh sangat disayangkan, Raja Uzia mengawali karirnya sebagai raja dengan sangat baik dan benar di mata Tuhan, tetapi mengakhiri karirnya dengan buruk karena ia menjadi tinggi hati dan berubah setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan karir Anda saat ini? Karir di sekuler atau pelayanan rohani kepada Tuhan? Tetaplah rendah hati, stay humble, dan tetaplah setia kepada Tuhan, stay true to God. Salam 111. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Hamba terbatas dalam memaparkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara, menajamkan, menerangkan, meneguhkan, memeteraikannya bagi kami semua. Pakai dan mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu baik siang maupun malam. Hidup on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Mohon ampun jikalau Engkau mendapati kami kurang setia ataupun tinggi hati di hadapan-Mu. Melalui firman-Mu mengoreksi kami, menasihati kami, mengajar kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ending the session dari setiap pelayanan kami, Tuhan mendapati kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.